Assalamualaikum, selamat datang di Chef Channel. Hari ini saya akan membuat kue kering Sultana Cookies. Ini sering saya buat untuk cemilan sehari-hari. Nah, ini tepung protein rendah, tepung maizena, susu bubuk, boleh merek apa saja ya, baking powder, ini telur utuhnya 2, kuning telurnya 1, ini gula, ini mentega dan margarin atau butter dan margarin. Nah, ini bahan topping kita pakai kismis, selai nanas, dan kita pakai susu kental manis, juga slice almond. Nah, ini juga kita pakai wijen, tapi itu terserah ya mau pakai apa enggak. Vanila dan rum, ini sejumput garam, nah pertama kita lelehkan dulu margarin dan butternya. Lalu kita sisihkan. Ini kita campur bahan keringnya, tepung dengan maizena, lalu kita masukkan susu bubuknya, ini sejumput garam, dan baking powder. Dan untuk takarannya boleh dilihat di deskripsi aja ya. Nah, bahan kering ini kita campur, kita aduk-aduk supaya merata. Lalu kemudian kita sisihkan. Nah, ini ke tahap selanjutnya. Pertama kita masukkan telur, dan gula. Ini gula pasir ya. Kita aduk sampai agak putih, tapi jangan terlalu lama. Nah, agak berbusa sedikit ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan mentega dan margarin cair tadi, dan kita aduk-aduk lagi. Yang pengadukannya tidak usah terlalu lama, yang penting sudah tercampur. Kemudian kita masukkan rum. Nah, rum ini boleh di skip ya, ini karena saya suka baunya. Tapi kalau vanila itu tetap dikasih karena bisa menghilangkan rasa amis pada telur, dan baunya juga harum. Nah, kita kocok sampai merata. Ini tergantung ya, boleh pakai mixer, tapi juga boleh pakai whisk ini. Kemudian kita masukkan bahan keringnya tadi.
Masukkan sedikit demi sedikit. Nah, kita aduk. Nah, ini sudah mulai berat, kita bisa ganti dengan pengadukan pakai manual, yaitu pakai tangan. Tapi pastikan tangannya bersih ya. Sampai seperti ini. Kemudian kita tutup dengan plastik. Lalu kita masukkan ke dalam chiller sekitar 15 menit. Ya, teman-teman sambil menonton video ini boleh di like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, ini sementara kita menunggu, kita bisa membuat atau mencampurkan topping yang akan kita pakai nanti. Nah, ini kismis. Kismis ini kita campur dengan selai nanas. Dan susu kental manis. Kalau untuk topping itu terserah ya, ada yang pakai kismis saja, ada yang cuma pakai wijen atau slice almond kayak gitu. Tapi kalau saya senang dan enak rasanya kalau komplit seperti ini ya. Ini kita kasih sedikit loyangnya mentega supaya kertas rotinya agak menempel nanti. Nah, ini sudah selesai, sudah 15 menit. Kemudian adonannya kita tutup dengan kertas roti. Lalu kita pipihkan. Sampai tipis. Nah, seperti ini. Dan pinggirnya juga harus dirapikan ya. Kemudian baru kita isi topping. Kita kasih toppingnya. Kita kasih toppingnya sebagian panjang adonan ini ya, karena nanti kita akan tutup, akan lipat ya. Nah, kita rapikan sampai rata. Jadi pengisian topping ini kita ratain sedikit demi sedikit sampai menutupi setengah dari adonan ini. Nah, kalau udah rata seperti ini, adonan ini kita lipat. Hati-hati tapi ya. Ini memang agak sedikit, awalnya agak sedikit lengket. Nah, setelah itu kita ratakan lagi.
Jadi nanti asinnya jangan tebal ya teman-teman. Dan kita juga sebelumnya sudah ukur dengan loyang yang akan kita pakai ya, jadi kita bisa ukur dan sudah bisa dikira-kira. Nah seperti ini, semuanya sudah menyatu dan merata. Lalu kita gunting kertas roti yang pinggir-pinggirnya agar nanti memasukkan ke loyang lebih gampang. Saya sering membuat kue kering ini untuk sehari-hari daripada jajan di luar, karena ini rasanya enak teman-teman. Nah ini sudah saya rapikan. Terakhir kita olesi mentega. Kita olesi telur, kuning telur ya. Kuning telur. Saya tadi lupa ngasih taunya. Kuning telur dari 1 telur. Olesin permukaannya. Kemudian kita isi dengan topping slice almond dan wijen. Jadi ini waktunya saya persingkat ya. Nah ini sudah selesai. Terus saya panggang di oven selama 20 menit atau 25 menit. Itu tergantung oven masing-masing ya. Ini bisa jadi lebih dari 30 menit karena setiap oven berbeda-beda. Nah ini udah matang. Nah ini selagi panas kita bisa potong-potong. Kita potong karena kalau sudah dingin dipotong dia pecah. Jadi selagi panas kita bisa potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Tapi sebelumnya pinggirnya kita rapikan dulu. Nah untuk ukuran itu tergantung selera, mau yang besar atau kecil. Nih cantik ya teman-teman. Ini boleh dicoba di rumah. Ini bukan hanya untuk lebaran. Ini justru enaknya di hari-hari biasa kalau saya ya. Karena kalau di hari biasa itu rasanya lebih enak ketimbang di hari lebaran, karena di hari lebaran banyak pilihan kali ya. Jadi untuk topping nggak harus seperti ini ya, pakai wijen aja juga boleh, atau pakai slice almond aja juga boleh. Nah setelah dipotong-potong baru kita rapikan dan kita tata. Nah inilah teman-teman, cantik kan. Nah terima kasih ya teman-teman, kalau suka boleh di like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.